hubungan dui natur Kristus dengan apakah Yesus menikah. Beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, saya diberi link video berisi cuplikan video Ahok yang menyatakan bahwa Rasul Paulus pernah menikah. Kemudian kalau Yesus mencapai usia 40 tahun, Yesus kemungkinannya menikah katanya. Ya. Nah, saya tidak membahas tentang Rasul Paulus, tapi karena berkaitan dengan dui natur Kristus, saya akan membahas tentang apakah Yesus kalau usia 40 tahun ada kemungkinan menikah. Ini tanggapan saya. Pertama, hendak menjelaskan bahwa pernyataan mengenai Yesus kemungkinan menikah jika sampai usia 40 tahun merupakan pernyataan pribadi yang tidak berotoritas dari seorang Bapak Ahok ya. Artinya pernyataan tersebut semata-mata hanyalah pernyataan pribadi. Jadi dia bukan teolog, bukan pemuka agama Kristen, juga bukan dia adalah seorang politisi. Ya, jadi pernyataan itu sama sekali tidak representasi dari pernyataan yang berotoritas dalam kekristenan. Tidak ada otoritas dalam pernyataan Ahok itu. Yang kedua, pernyataan Ahok tersebut kemungkinan juga bahwa Yesus menikah di usia 40 tahun adalah pernyataan yang keliru. Kalau Yesus memang mempunyai misi untuk menikah, tidak perlu dia usia 40 tahun. Karena dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi pada umumnya dapat menikah usia 18 tahun. Tidak boleh menikah. Tidak harus nunggu 40 tahun. Jadi di situ saja sudah keliru pernyataan Ahok itu. Yesus itu katanya ada kemungkinan menikah kalau dia mencapai usia 40 tahun. Itu keliru. Karena dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi sudah boleh menikah pada usia 18 tahun. Walaupun batas siap kawinnya itu umur 12 tahun untuk wanita dan untuk pria 13 tahun. Jadi saudara lihat, sudah salah itu pernyataan itu. Jadi seandainya ya, Yesus adalah manusia biasa yang datang ke dunia untuk menikah, maka tidak harus menunggu 40 tahun. Jadi gugur dah pernyataan Ahok itu. Umur 18 tahun pun kalau dia mau menikah boleh. Jangankan 18 tahun, 16 tahun pun boleh. Karena batas siap kawin itu kan 13 untuk pria. Nah, jadi kultur budaya seperti yang harus dipahami. Yang ketiga, yang perlu dimengerti mengapa Yesus sama sekali tidak mungkin menikah, karena kaitannya dengan kesatuan hipostatik tadi. Allah kan tidak dapat menikah. Allah tidak menikah dalam natural. Nah, Kristen kan memiliki natur kalian dalam satu pribadi. Nah, karena dia Allah tidak menikah, maka kemanusiaannya juga tidak diizinkan untuk menikah. Itu ada hubungan dengan kesatuan hipostatik. Kenapa Yesus tidak mungkin menikah? Karena kesatuan hipostatik tadi tidak mengizinkan dia menikah. Karena Allah pada naturnya tidak menikah. Dengan demikian, hal yang bersifat esensial dari doktrin Kristen tentang pribadi Kristen dengan dua natur ini terlepas dari pertimbangan Ahok. Dia tidak memikirkan kesatuan hipostatik dalam satu pribadi Yesus Kristus itu, sehingga membuat pernyataan Yesus ada kemungkinan menikah. Tidak, kemungkinan itu tidak ada. Sama seperti kemungkinan Yesus berbuat dosa itu tidak ada. Karena kaitannya dengan kesatuan hipostatik, maka doktrin kesatuan hipostatik ini penting diajarkan di dalam jemaat, di dalam gereja. Rumit, memang rumit, tapi rumit. Kalau itulah kebenaran harus diajarkan dan harus kita berusaha demikian rupa untuk belajar. Terus lanjut, yuk. Ini sudah tadi ya, yang argumentasi keempat tadi. Kemudian langsung masuk ke argumentasi kelima. Ya. Sekalipun beberapa Injil Gnostik mencantumkan Yesus memiliki hubungan dekat dengan Maria Magdalena, tidak ada satupun yang secara khusus menyatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Itu hanya apa? Hanya khayalan yang dibuat oleh Don Brown dalam buku The Da Vinci Code, ya, yang menyatakan bahwa dalam karya fiksi itu bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Padahal Injil Gnostik sekalipun tidak pernah menyatakannya. Ya. Jadi ini sama sekali merupakan sebuah kebohongan, ya, kebohongan historik, dan sama sekali tidak ada dalam catatan Alkitab kita. Seandainya Injil Gnostik secara langsung mengatakan Yesus menikah dengan Maria, seandainya pun Injil Gnostik mengatakan Yesus menikah dengan Maria, ini seandainya, tetap Injil Gnostik itu tidak memiliki otoritas, karena Injil Gnostik itu adalah Injil palsuan untuk menyerang kekristenan, ya. Nah, itu, ya. Jadi, apakah Yesus menikah? Alkitab sama sekali tidak memberitahu kita bahwa dia menikah. Yang dikatakan Alkitab, dia tidak menikah sama sekali. Dan ini benar dari doktrin kesatuan hipostatik. Karena kesatuan hipostatik adalah Allah mengambil natur manusia, anak Allah mengambil natur manusia bagi dirinya sendiri untuk tujuan
soteriologis penyelamatan. Jadi Yesus datang bukan untuk menikah, tapi untuk tujuan soteriologis perdamaian.